Bindusara mengatakan bahwa rakyat adalah prioritas, dan bahwa mereka takut pada gona dan pajak. Dan dia perlu untuk menyingkirkan rasa takut itu dan membuat mereka tak takut lagi. Dan karenanya itu, ia ingin membagi pekerjaan antara tiga yang akan menjadi ujian untuk menguji kemampuan mereka sebagai pilihan yang cocok untuk tahta. Susima mengatakan bahwa ia akan menyingkirkan pajak ilegal ini dalam waktu 2 minggu. Dan orang-orang yang mengkritik kinerja internal kerajaan harus menjadi tidak berkata-kata. Ia mengisyaratkan Asoka. Asoka mengejek bahwa mereka yang telah melindungi pajak ini berbicara tentang penegakan aturan. Semua orang tegang. Asoka mengatakan bahwa ada seseorang di antara mereka yang mendukung mereka dan membantu mereka, dan selanjutnya menghasut mereka. Mereka tampak marah. Bindusara mengatakan bahwa apakah ada hal lain? Ini adalah kebenaran kalau Susima tidak mampu melindungi pajak gona, dan karenanya alokasi tugas ini diambil darinya. Semua orang terkejut. Susima mengatakan bahwa ia adalah saudara tertua. Karena hal itu Bindusara menunjuk dia sebagai kepala keamanan dan keselamatan massa eksternal, dan meminta dia untuk mempertimbangkan keberuntungannya. Bindusara kemudian berbalik pada Asoka dan meminta dia untuk bertanggung jawab atas penyelidikan dan penghapusan pajak rahasia ini, karena ia adalah orang pertama yang telah melaporkan hal itu. Dan karena ia memulai, ia juga yang akan mengakhiri. Bindusara menunjuk Asoka sebagai kepala keamanan dan keselamatan internal. Ia mengatakan bahwa sejak Siamak selalu berurusan dengan uang dan menyukai itu. Ia bertanggung jawab atas pajak dan pendapatan. Dan setiap perubahan internal dalam kebijakan pajak akan membuat orang-orang yang berhutang mendapat keringanan. Bindusara mengingat saran Darmai dan mengumumkan keputusan lain tentang undangan untuk para putri dari negara-negara tetangga di Sravan Mela, sehingga mereka dapat memilih istri yang sesuai dengan mereka. Mereka bersama-sama memprotes keputusan ini. Bindusara mengatakan bahwa hal baik kalau mereka setuju setidaknya pada satu hal. Ini berarti keputusannya benar. Asoka mencoba untuk menyela, tapi Bindusara mengatakan bahwa sarannya tidak diminta, dan itu adalah perintah. Ia lalu pergi dan membubarkan pertemuan. Asoka dan Susima saling bertatapan dengan tegang. Asoka berjalan keluar dan terlihat marah, dan hampir mengabaikan Acarya yang bertanya tentang luka-lukanya. Ia berbicara tentang Gulat dengan Susima. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu Susima gitu kuat, karena mereka mulai berjalan bersama-sama. Asoka mengatakan bahwa sesuatu telah berubah dalam 10 tahun terakhir, yang tidak bisa dijelaskan, karena ia telah dewasa dan menjadi lebih baik. Acarya mengatakan bahwa perubahan kekuatan dan mentalitasnya disebabkan oleh tantrik. Mereka perlu memata-matai dia. Asoka mengatakan bahwa itu bukan prioritasnya. Ia lebih peduli tentang pajak gona ini. Asoka bertanya tentang pekerjaan mata-mata. Acarya mengatakan kepadanya bahwa dalam 10 tahun masa pengasingannya, untuk melindunginya, Dharma dan Fit adalah prioritasnya, sehingga mereka bisa kembali ke Patliputra dengan aman. Asoka mengatakan bahwa sekarang mereka telah kembali. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka harus mengakali Susima dalam hal-hal guna. Asoka memberitahu Acarya untuk menugaskan beberapa mata-mata, sehingga mereka dapat memantau strategi kerja pajak guna. Acarya pemberitahuan orang guna memeras orang, menandai pos pemeriksaan, di mana orang hanya diperbolehkan masuk setelah mereka membayar pajak. Mereka juga mengancam dengan pisau. Mata-mata melihat bagaimana secara diam-diam orang-orang yang bekerja untuk gona melakukan pekerjaan mereka dalam penyamaran sebagai masyarakat umum. Sungguh tak tahu malu. Mereka tetap bekerja sesuai strategi mereka, dan akhirnya mereka mencengkeram rakyat biasa. Mereka tidak mampu membayar pajak selama 1 bulan sekarang. Tapi ia berhadapan dengan Asoka. Siapa yang akan membantu dan melarikan diri setelah Asoka berada di hadapannya? Orang-orang terkejut. Saat mengejarnya, dia bertabrakan ke Kaurvaki. Mereka saling memandang dengan romantis. Ia membangunkannya, dan kemudian ia melarikan diri dengan nakal. Kaurvaki menatapnya. Asoka menegur dia karena selalu ikut campur dalam pekerjaannya, dan bertanya mengapa dia mengikutinya. Mereka berdebat seperti biasa.
kemudian diganggu oleh Devi, yang senang melihat Asoka. Kemudian Devi bertanya tentang Dharma dan Fit. Tapi sebelum Asoka bisa menjawab, Asoka bertanya pada Kaurvaki bagaimana beraninya dia menuduhnya. Asoka mengabaikannya dan berbalik pada Devi. Dia meminta Devi untuk tidak menjasi formal, dan dia bisa memanggilnya dan keluarganya seperti biasa, karena menunjukkan hubungan secara pribadi, dan mereka berhutang budi padanya dan ayahnya. Kaurvaki tampak cemburu tentang perilaku di hadapan Devi dan dirinya. Lalu, petugas datang pada Asoka. Sementara Devi memperkenalkan Kaurvaki padanya, tetapi dia memilih untuk mengabaikan. Kaurvaki berdiri tegang. Sementara Devi berbicara tentang betapa dia mencintainya, seperti seorang istri. Kaurvaki mengatakan kalau perkenalan tidak diperlukan. Dia bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kaurvaki terkejut, karena orang-orang menyambut Asoka dan berbicara dengannya tentang undangan untuk perkawinannya. Untuk menggodanya, Asoka lebih menegaskan tentang yang sama. Kemudian Asoka pergi. Asoka berkonsentrasi pada mata Benteng, sambil berlatih memanah. Ketika Acarya datang dan memperingatkan dia tentang bahaya tidak langsung yang akan datang dari musuh, Asoka tertarik dan mereka pergi. Acarya menunjukkan mayat seorang pria tergantung di tengah-tengah persimpangan jalan, yang dikenalinya sebagai orang yang sama yang berlari hari ini. Acarya memberitahu Asoka bahwa ini adalah sebuah pesan, bahwa ia bisa mencapai Gonna melalui dia. Oleh karena itu mereka membunuhnya. Ia mengatakan bahwa siapapun yang mencoba untuk mengejarnya akan mengalami dengan nasib serupa. Asoka sangat marah, dan mengatakan bahwa sebelum Gonna melakukan apapun kepada saksi lainnya, mereka harus menahan semua pekerja Gonna tanpa penundaan lagi. Acarya menambahkan, kemudian, sementara pekerja Gonna melanjutkan kegiatan mereka, mereka akan ditawan secara diam-diam. Sementara itu, Kaurvaki marah ketika Devi meminta dia untuk memperkenalkan dirinya, karena dia tidak punya waktu untuk bermain-main. Kaurvaki bersikeras bahwa dia tidak akan. Kalau dia tidak mau, maka bagaimana dia tahu apakah Asoka mengingatnya dan cintanya atau tidak? Kaurvaki mengatakan bahwa cinta tidak bisa dipaksa, tetapi intuitif. Devi mencoba untuk membuatnya mengerti bahwa dia perlu untuk memperkenalkan dirinya. Seseorang mengikut mereka. Devi berhasil mengalihkan perhatian mereka. Sementara Kaurvaki tampak marah. Saat mereka bergerak maju, mereka dihentikan oleh dua orang lainnya. Wajah mereka tegang.